Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anissa Putri, mahasiswa Prodi Psikologi dengan NIM 46 12 11 227. Di video kali ini, pelajaran agama, saya ingin menjelaskan kisah Nabi Daud. Nabi Daud adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim. Ia termasuk ke dalam 25 nabi yang harus dipercayai bagi orang Islam. Simak kisah Nabi Daud selengkapnya berikut ini. Nabi Daud adalah salah satu utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Beliau dikenal memiliki suara yang merdu, saking merdunya, bahkan saat ia sedang melanturkan kitab Zabur dan berzikir, burung-burung dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya turut berzikir bersama beliau. Dikisahkan bahwa Nabi Daud adalah seorang prajurit dari kubu Talut yang kala itu sedang berperang dengan pasukan Jalut. Prajurit dari kubu Talut memang dikenal dengan keberanian yang sangat tinggi, serta ahli dalam strategi perang serta memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sedari kecil, keberanian Nabi Daud memang sudah terlihat. Contohnya, saat ia sedang berani mengusir hewan buas yang hendak mengganggu hewan ternaknya. Sampai pada suatu saat, nyali besar yang dimiliki oleh Nabi Daud terdengar oleh Raja Talut. Raja Talut mengajak Daud muda untuk berperang melawan kerajaan Jalut, dengan identik dengan Goliat dan pasukan Filistin. Perang demi perang Daud lewati bersama Raja Talut. Kedekatan mulai tumbuh di antara keduanya karena Daud selalu berhasil memenangkan perang. Ketika Talut gugur di medan perang, Allah berikan anugerah berupa naiknya ia menjadi raja yang memimpin 40.000 pasukan. Setiap nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya selalu diberikan anugerah. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah suara yang merdu. Dikisahkan pada zaman itu ketika ada seorang sakit yang mendengarkan suara Nabi Daud saat melanturkan kitab Zabur akan seketika sembuh. Selain itu, ketika Nabi Daud melanturkan ayat Zabur, seketika alam sekitar menjadi tenang. Air, angin, burung, dan gunung ikut bertasbih dan memuji kemuliaan Allah. Kemampuan Nabi Daud untuk berbicara dengan hewan yang Allah anugerahkan kepada beliau juga dianugerahkan kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Kemampuan Nabi Daud untuk mengerti bahasa hewan bermula ketika beliau sedang melamun. Di tengah lamunannya, ia mendengar suara burung yang saling berbicara satu sama lain. Semenjak saat itu, Allah memberikan kepadanya anugerah berupa dapat berkomunikasi dengan hewan-hewan. Nabi Daud adalah orang yang amat sayang kepada sesama makhluk Allah. Contohnya adalah bagaimana ia memperlakukan hewan-hewan yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Sebagai bentuk timbal balik yang diberikan Nabi Daud kepada hewan-hewan, maka Nabi Daud pun mendapatkan perilaku yang sama dari Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Sehingga karena kehebatan inilah Nabi Muhammad memberikan kepada para sahabat seperti diriwayatnya Abdullah bin Umar, Rasulullah bertanya kepadaku, saya terdengar kabar bahwa Anda selalu menjaga di waktu malam atau beribadah dan berpuasa di siang hari. Benar ya Rasul, jawab saya. Nabi bersabda, berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah, karena tubuhmu mempunyai hak terhadapmu dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan. Abdullah berkomentar, saya bertahan. Nabi pun bersikap keras pula dan akhirnya saya memberikan alasan, ya Rasulullah, saya kuat melakukannya. Nabi pun kemudian menyarankan, kalau begitu berpuasalah 3 hari setiap minggu. Abdullah berkomentar lagi, saya tetap bertahan. Tapi Nabi bersikap keras pula. Saya berdalih, ya Rasulullah, saya masih sanggup. Rasulullah pun kemudian memperingatkan dengan keras, kalau begitu berpuasalah seperti puasa Nabi Daud dan jangan melebihi lagi. Kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu? Tanya saya. Beliau sehari berpuasa, sehari tidak. Sabda Nabi, hadis riwayat Ahmad. Dalam reaksi lain, Abdullah bin Ammar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, puasalah yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholatlah yang paling disukai oleh Allah ialah sholat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya, 1 harinya puasa, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran melukiskan kepribadian Nabi Daud cukup lengkap. Sebagaimana firman Allah, bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Al-Ayat. Sesungguhnya dia amat taat. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi.
Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah, dan kami kuatkan kerajaan, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surat Syad ayat 17-19. Firman Allah, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Sya'ad 26. Kemampuan dan kebiasaan Nabi Daud berkuasa ternyata menurun pula kepada putranya yang kelak juga menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman berpuasa 3 hari pada awal bulan, 3 hari pada pertengahan bulan, dan 3 hari pada akhir bulan. Jadi beliau mengawali setiap bulan dengan berpuasa, menjalani pertengahan bulan dengan puasa, dan menutupnya dengan berpuasa pula. Pada suatu ketika, di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam terjangkit wabah penyakit kolera. Rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan wabah ini. Maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan, memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Sampai sekarang, makamnya sering diziarahi oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan dunia, orang Yahudi, dan kaum Nasrani atau Kristen. Allah mengutus Daud sebagai nabi dan rasul lengkap dengan kesempurnaan ilmu, ketelitian amal keperbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat pada masa pemerintahannya. 1. Nabi Daud alaihissalam amat peta berkata-kata dan mampu melebur jiwa yang keras hanya dengan ayat dari mulutnya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Zabur, satu kitab suci berupa kumpulan kasidah serta ayat-ayat yang mengandungi tasbih dan pujian-pujian kepada Allah. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang umat-umat terdahulu, berita tentang Nabi yang akan datang, termasuk berita datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Allah menundukkan gunung-gunung dan memerintahkan bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud setiap pagi dan senja. Keempat, Nabi Daud alaihissalam diberikan peringatan dan pemahaman tentang maksud suara atau bahasa burung-burung. Kelima, Allah telah memberikan kekuatan melentur dan melembutkan besi. Nabi Daud dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa melalui pemanas atau pembakaran dengan api sebagaimana kita lihat sekarang. Keenam, Nabi Daud telah diberikan kesempatan menjadi raja dan memimpin kerajaan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Bahkan, ia tercatat selalu memperoleh kemenangan di atas semua lawan dan musuhnya. Ketujuh, Nabi Daud dikaruniakan suara yang merdu oleh Allah yang sedap didengar oleh seluruh isi alam, sehingga kini ia menjadi kiasan bila seseorang bersuara merdu dikatakan bahwa ia memperoleh suara Nabi Daud alaihissalam. Sekian dari penjelasan saya, semoga kisah Nabi Daud alaihissalam bermanfaat dan kita dapat mengambil pembelajaran darinya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penyebutan kata yang salah, saya mohon maaf sebelumnya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.